Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, hari ini kita punya satu materi uraian yang menurut saya benar-benar luar biasa. Kita bakal membedah sebuah teks yang membahas filosofi Islam tentang kehidupan dan apa sih sebenarnya tujuan kita bekerja. Buat kebanyakan dari kita, memisahkan antara keyakinan spiritual dan jam kerja itu udah kayak hal yang otomatis ya kan? Tapi, materi kita hari ini justru menyajikan paradigma yang beda banget. Ini adalah cara pandang yang menyatukan setiap tetes keringat Anda dengan makna yang jauh lebih besar. Yuk, langsung aja kita telusuri bareng-bareng. Coba deh, bayangin sejenak waktu Anda lagi di jalan menuju tempat kerja pagi ini, atau pas pertama kali buka laptop. Pernah nggak sih Anda nanya ke diri sendiri, apa iya semua ini cuma sekedar rutinitas buat bayar tagihan di akhir bulan? Di dunia modern sekarang ini, gampang banget kita terjebak dalam apa yang sering kita sebut the daily grind. Rutinitas kerja tanpa akhir yang bikin capek, stres, dan cuma nungguin akhir pekan. Tapi, teks sumber kita hari ini dengan tegas menantang pandangan sempit itu. Teks ini menolak ide bahwa pekerjaan itu cuma beban duniawi semata. Sebaliknya, ia menawarkan sudut pandang yang jujur aja sangat membebaskan. Biar kita bisa menangkap gambaran besarnya dengan jelas, kita bakal memecah materi ini ke dalam 4 pilar utama. Pertama, hakikat kehidupan dan kerja. Kedua, rahmat bagi yang rajin. Ketiga, akhlak dalam bekerja. Dan yang keempat, keharusan profesionalisme. Oke, kita langsung masuk ke pilar pertama, hakikat kehidupan dan bekerja. Di bagian ini, kita bakal membongkar alasan paling dalam kenapa sih manusia itu harus berusaha dan bekerja. Di dalam materinya, kata kunci yang dipakai adalah hakikat atau esensi. Jadi begini, bekerja buat menafkahi diri sendiri itu bukanlah sebuah gangguan dari tujuan hidup Anda. Justru itu adalah jalan utamanya. Paradigma ini benar-benar menghapus garis batas antara kewajiban duniawi yang bikin capek dengan tujuan hidup yang sejati. Pekerjaan sehari-hari Anda adalah tindakan ibadah yang berkelanjutan. Ini nih konsep yang benar-benar mengubah segalanya. Coba bayangkan, setiap email yang Anda kirim, setiap komplain klien yang Anda selesaikan, semuanya itu berubah status. Bukan lagi sekedar tugas menumpuk, tapi menjadi sebuah bentuk pengabdian. Selama niat dibaliknya lurus, pekerjaan yang tadinya terasa membosankan, tiba-tiba punya bobot makna yang abadi. Luar biasa kan? Sekarang, hal ini membawa kita ke pilar kedua, rahmat bagi yang rajin. Saat ini, kita semua tahu kalau kita lagi menghadapi epidemi burnout yang luar biasa di tempat kerja. Banyak banget orang yang kerja sampai benar-benar kehabisan energi, tapi batinnya merasa kosong. Nah, teks kita mengontraskan kelelahan yang kosong ini dengan konsep bekerja untuk mendapatkan rahmat. Rahmat itu apa sih? Singkatnya itu kasih sayang atau keberkahan ilahi. Dalam filosofi ini, saat Anda bekerja keras, Anda itu nggak cuma sekedar menguras baterai energi Anda, sama sekali nggak. Anda justru sedang memposisikan diri Anda untuk menerima rahmat ini. Dan rahmat inilah yang bertindak sebagai pemulih spiritual, yang ngasih ketenangan dan keberkahan yang nggak akan pernah bisa dibeli dengan sekedar gaji besar. Terus, gimana tepatnya cara kita menarik rahmat ini? Sumber kita merincikan beberapa sifat pekerja yang rajin, mulai dari usaha yang nggak kenal lelah dan kegigihan yang positif, bahkan pas proyek Anda lagi gagal total. Ini juga melibatkan ketergantungan spiritual yang dikombinasikan dengan fokus yang konsisten. Sekarang, coba tanya ke diri Anda sendiri. Apakah Anda udah punya kegigihan positif yang mengundang kebaikan ini? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma bekerja sambil menahan rasa frustrasi? Mari kita geser fokus kita ke pilar ketiga, akhlak dan etika di tempat kerja. Kalau sebelumnya kita banyak bahas filosofi internal, sekarang kita pindah ke tindakan nyata di luar. Kita menyebutnya sebagai akhlak. Akhlak itu bukan cuma tentang menjadi orang baik waktu lagi di tempat ibadah ya. Ini adalah prinsip moral yang wajib dibawa dan diterapkan langsung ke dalam kubikel kantor Anda setiap harinya. Esensi spiritual yang luar biasa di pilar pertama tadi, itu nggak akan ada artinya kalau nggak diterjemahkan menjadi perilaku etis yang bisa dilihat langsung oleh rekan kerja Anda. Yuk, kita lihat gimana konsep ini bisa dibangun dalam rutinitas harian Anda. Teks sumber kita menekankan urutan yang sangat praktis. Langkah pertama, selalu dimulai dari dalam. Tumbuhkan niat yang benar-benar jujur sebelum mulai mengerjakan tugas apapun. Langkah kedua, pastikan setiap kesepakatan, laporan, atau transaksi itu dilakukan secara adil dan transparan. Nggak ada tuh yang namanya kecurangan demi keuntungan cepat. Dan langkah ketiga, perlakukan setiap rekan kerja, apapun jabatannya, dengan rasa hormat yang mendalam. Ini bukan sekedar teori. Ini adalah cetak biru untuk menciptakan lingkungan kerja yang nggak cuma produktif, tapi juga sehat secara moral. Dan ini membawa kita ke pilar keempat, keharusan profesionalisme. Di bagian inilah eksekusi nyata benar-benar diuji. Punya niat yang baik dan akhlak mulia itu nggak lantas ngasih Anda alasan buat menghasilkan pekerjaan yang asal-asalan. Kata yang dipakai di sini adalah keharusan.
yang artinya syarat mutlak, nggak bisa ditawar. Profesionalisme dan keunggulan hasil kerja itu komponen wajib. Filosofi ini justru sangat mendorong seseorang supaya bisa jadi pakar paling hebat di industrinya masing-masing. Profesionalisme dalam tindakan nyata itu berarti Anda secara konsisten memenuhi tenggat waktu yang ketat karena Anda menghargai waktu orang lain. Itu juga berarti Anda punya komitmen tanpa henti buat terus belajar, memberikan kualitas tingkat tinggi, dan pastinya punya akuntabilitas mutlak atas setiap kesalahan Anda. Bener-bener nggak ada ruang untuk hasil yang cuma biasa-biasa saja. Dan poin-poin tadi dengan sangat cemerlang mengilustrasikan gimana semua pemikiran ini menyatu dengan sempurna. Kalau kita rangkum dari 4 pilar tadi, hasilnya benar-benar praktis. Saat Anda memahami hakikat, Anda dapat tujuan yang super jelas. Saat Anda mencari rahmat, Anda memulihkan energi Anda dari kelelahan. Saat Anda mempraktikkan akhlak, Anda membangun kepercayaan dari orang-orang di sekitar Anda. Dan saat Anda menerapkan profesionalisme, Anda menghasilkan keunggulan. Keempat poin ini saling mengunci satu sama lain, membentuk sebuah fondasi hidup dan karir yang sangat kokoh dan utuh. Hal yang paling menakjubkan dari pemahaman ini adalah, ia nggak meminta Anda untuk meninggalkan dunia karir demi menjadi spiritual. Nggak sama sekali. Ia justru menuntut Anda untuk hadir sepenuhnya di pekerjaan Anda saat ini, dengan niat yang jauh lebih tinggi. Jadi, untuk shift kerja Anda berikutnya, coba deh renungkan ini. Apakah Anda hanya sekedar menghabiskan waktu, atau melalui setiap email dan rapat yang Anda jalani, Anda sebenarnya sedang membangun tujuan akhir hidup Anda? Pikirkan itu baik-baik. Sampai jumpa di uraian materi kita selanjutnya.